Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai algoritma pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Dinugroho dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan digri JIM akhir yaitu 060. Oke, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai algoritma pemrograman dalam bahasa pemrograman Python dan block programming. Jadi kita akan belajar tentang fungsi untuk kali ini ya. Dari definisinya yaitu apa itu fungsi? Fungsi adalah blok kode yang ditulis untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali dalam kode program dengan hanya memanggil nama dari fungsi tersebut. Hal ini dapat membuat program lebih sederhana, efisien, dan mudah dibaca dan terstruktur. Kalau dalam Python tersendiri, kata kunci itu dituliskan dengan kalimat def. Digunakan untuk mendefinisikan atau membuat fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat digunakan kembali untuk melakukan tugas tertentu. Nah, lalu hal yang harus dihindari ketika kita membuat fungsi atau menggunakan fungsi. Yang pertama itu kita menggunakan nama yang tidak deskriptif. Hindari memberikan nama yang tidak deskriptif pada fungsi Anda. Nama fungsi seharusnya mencerminkan apa yang fungsi tersebut lakukan. Misal kita mau membuat fungsi mencari luas persegi panjang. Maka kita mau menamai fungsi tersebut, ya bagusnya kita harus menamai dengan fungsinya itu mencari terus strip ya, mencari terus strip bawah terus luas persegi panjang gitu. Contohnya seperti itu. Terus, nama yang jelas akan membantu dalam memahami tujuan dan penggunaan fungsi. Kita harus sesuai dengan apa yang fungsi tersebut kerjakan. Sebaiknya itu kita dalam menamai fungsi itu seperti itu ya. Terus yang kedua, fungsi yang terlalu besar atau long function. Usahakan untuk tidak membuat fungsi yang terlalu panjang. Fungsi yang panjang sulit dipahami dan memelihara. Jadi ketika kita membuat fungsi itu sebaiknya kita nggak usah melakukan tugas dalam fungsi tersebut dengan sesuatu yang sangat panjang. Itu juga nggak efisien ya. Terus yang ketiga, fungsi yang melakukan terlalu banyak hal atau single responsibility principle. Setiap fungsi seharusnya hanya melakukan satu tugas atau memiliki satu tanggung jawab. Hindari menggabungkan banyak tugas dalam satu fungsi. Nah, ini juga kita nggak boleh buat banyak tugas dalam satu fungsi. Kita bisa pecah beberapa tugas-tugas yang lebih spesifik lagi ketika kita membuat fungsi. Sebaiknya itu seperti itu. Karena ketika kita membuat fungsi dan diisikan dengan terlalu banyak tugas, kita juga akan bingung nantinya gitu. Terus selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mendefinisikan fungsi. Yang pertama, tentukan nama fungsi. Kamu bisa memberikan nama apapun untuk fungsi kamu, sesuai dengan tugas dari fungsi sebaiknya. Asalkan sesuai dengan aturan penamaan dalam Python. Biasanya, nama fungsi harus berupa huruf garis bawah, tidak boleh dimulai dengan angka dan Python case sensitive. Yaitu artinya tersendiri itu Python case sensitive itu huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Lalu yang kedua itu tentukan parameter. Parameter adalah input untuk fungsi. Jika kamu bisa menentukan sebanyak mungkin parameter sesuai kebutuhan. Jika tidak memerlukan parameter, kamu bisa mengosonginya atau membuat dengan tanda kurung kosong. Terus yang ketiga yaitu buat blok kode fungsi. Bagian ini adalah operasi yang ingin kamu lakukan. Blok kode fungsi bisa berupa operasi matematika, manipulasi string, operasi logika, dan sebagainya. Terus yang keempat itu ada tentukan output dengan menulis return. Fungsi dapat menghasilkan output dengan menggunakan kata kunci return. Setelah menjumpai return, Python akan keluar dari fungsi dan menghasilkan nilai tersebut. Jadi return itu sebagai tanda kalau fungsi itu udah selesai gitu. Terus gimana sih cara memanggil fungsi yang telah didefinisikan? Cara itu cukup gampang ya teman-teman. Cara memanggil fungsi itu kita cuma tinggal menulis nama fungsi tersebut.
Contoh seperti cara yang membagian fungsi jawab binario. Nah, kita harus menuliskan nama fungsi yang telah didefinisikan sebelumnya lalu diikuti dengan tanda kurung. Dan jika fungsi tersebut memerlukan parameter, kita harus mengisinya. Kita perlu masukkan nilai-nilai parameter tersebut di dalam tanda kurung. Misalnya kita mau membuat fungsi. Yang pertama kita harus tulis def dulu, lalu kita tulis nama fungsi. Lalu dalam tanda kurung ini kita tuh isikan parameter-parameter nantinya. Lalu kita tulis dalam tanda kurung ya, lalu titik 2 kita di bawahnya juga tulis blok kode yang kita mau lakukan dalam fungsi tersebut. Tugasnya itu ngapain nanti. Terus lalu selanjutnya kita akan menulis return atau hasil dari fungsi ini. Contoh, misal ini ada fungsi ya, yang pertama kita definisikan, maka fungsi itu tambah, dan di sini ada parameternya yaitu angka 1 dan angka 2. Lalu kita dapat melihat di sini ada blok kode yaitu hasil dengan rumusnya itu angka 1 ditambah angka 2. Jadi hasilnya itu sama hasil dari ini angka 1 tambah angka 2 akan dimasukkan dalam variabel hasil. Yang itu. Di sini return hasil. Lalu kita gimana cara memanggil fungsi tersebut? Seperti ini, misal kita mau manggil fungsi tambah ini. Kita tinggal tulis aja fungsinya. Kita tulis tambah, lalu kita masukkan parameter-parameter yang harus diisi. Di sini kan fungsi itu kan belum ada tugas untuk ngeprint, makanya di sini akan tambahkan print untuk print atau menampilkan output dari fungsi ini. Lalu kesimpulannya, jadi fungsi memungkinkan kita untuk mengelompokkan kode dalam blok yang dapat digunakan kembali sehingga memudahkan debugging dan pemeliharaan kode. Memahami konsekuensi di atas tidak hanya akan membantu menjadi lebih efisien dalam menulis kode Python, tapi juga membantu memahami kode orang lain. Jadi kita memahami kode orang lain atau orang lain mau memahami kode kita juga harus menulis fungsi dengan efisien, terstruktur, dan jelas. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengimplementasikan fungsi tadi itu ke dalam aplikasi Scratch atau ke dalam block programming. Jadi gimana caranya? Ini kayak gini caranya itu kita harus membuat fungsi di mana kita buat di MyBlock. Kita bisa buat fungsi di MyBlock. Make a block, terus kita kasih nama fungsinya. Misalnya kita mau membuat fungsi apa? Contohnya kita mau membuat fungsi untuk menyapa pengguna. Tuh. Nah, terus kita butuh parameter atau enggak. Kalau kita mau butuh parameter, kita bisa menggunakan input. Tapi di sini saya akan menggunakan tanpa parameter dulu. Kita klik OK. Kita udah buat nih fungsinya dengan nama menyapa pengguna karena tugasnya sebagai nantinya itu untuk menyapa dari user atau penggunanya. Terus selanjutnya kita mau apa? Kita mau nanyakan nama sama umur. Kita bisa tambahkan di sensing ini, kita bisa tambahkan untuk bertanya. Biar user nanti bakal menginput namanya gitu. Kita ganti ya, siapa nama kamu. Nah, lalu kita bakal masukin jawaban ini ke dalam variabel. Kita bakal ke variabel di sini, terus kita buat variabel. Misal kita kasih nama variabelnya itu sebagai nama pengguna. Nah, ini terus kita tarik aja ke sini. Nah, terus jawaban dari user yang sudah menginput namanya itu di sini kita masukin ke dalam variabel nama pengguna. Gitu. Terus kita mau nanyain umurnya juga. Ya sama kayak tadi. Kita tambahin. Terus kita tanyakan umurnya. Berapa umurmu? Terus kita juga bikin variabel untuk si umur dari pengguna tadi. Kita buat variabel baru.
namanya itu umur pengguna. Nah, kita tarik aja, terus kita masukin jawaban tadi itu ke umur pengguna nih. Terus kita kan udah dapat nih nama pengguna sama umur pengguna dan udah disimpan ke dalam variabel nama pengguna dan umur pengguna. Terus kita mau nampilin, karena kita cuma menyimpan doang, nanti nggak ada outputnya, itu nggak ada apa-apa. Kita mau nampilin, nah kita harus di logs, kita harus mengatakan say, terus tambahin join di sini. Kita bisa tambahin join ya. Jadi di sini kita bakal sapa, halo, selamat datang. Selamat datang. Terus kita tambahin namanya. Nama tadi itu di mana? Itu udah disimpan dalam variabel nama pengguna. Kita tinggal ambil aja di sini. Kita masukin ke sini. Nah, terus kita mau nampilin umurnya juga, tapi kita harus kasih jeda. Nah, kita kasih jeda 1 detik. Terus kita mau tampilin umurnya juga, kita kasih join dulu. Nah, terus umur kamu adalah, tambahin lagi deh di sini. Terus kita masukin umur pengguna tadi yang udah dimasukin di dalam variabel dengan nama umur pengguna. Kita mau di sini, terus kita kasih tambahan tahun gitu. Jangan lupa di spasi ya biar rapi. Nah, kayak gini ya. Kita kasih jeda juga deh. Kita kasih jeda 1 detik di sini. Nah, oke. Terus kalau kita mau mulai aja, kita mau jalanin. Misalnya kita mau jalanin. Nah, di sini kok nggak muncul apa-apa. Karena kita cuma buat fungsinya aja, kita nggak manggil fungsinya tadi. Gimana biar fungsi ini bisa dijalankan? Caranya itu kita harus manggil dulu fungsinya. Kita jangan lupa tambahin event, terus kita panggil. Gimana? Kita ke my block, terus kita nih yang di sini ada blok dengan nama-nama pengguna itu kita geser aja, kita tarik ke sini. Nah, kita namanya udah manggil. Jadi simpel, kita cuma kayak gini doang. Terus kita coba jalanin lagi. Nah, lah ini baru muncul. Karena fungsinya biar bisa berjalan, kita harus panggil dulu fungsinya. Kita buat fungsinya, kalau mau jalanin kita panggil fungsinya gitu. Kita masukin nama misal kita mau kasih Jonathan gitu ya. Terus umurnya itu misal 17. Halo, selamat datang Jonathan. Umur kamu adalah 17 tahun. Oke, kecepatan dah. Misal 2 detik. Jonathan 17. Halo, selamat datang Jonathan. Umur kamu adalah 17 tahun. Nah, ini contoh buat blok programming dengan fungsi tanpa parameter. Ini contohnya tuh kayak gini. Terus misalnya kita mau buat dengan yang ada parameternya. Tuh. Kita buat lagi coba fungsi make a block. Terus kita buat sama kayak tadi ya. Sapa pengguna gitu ya. Nah, karena kita butuhin parameter, kita harus menambahkan input di sini.
Tadi kan nama sama umur, maka kita harus menambahkan 2. Nah, ini buat nama, ini buat umur gitu. Oke. Nah, oke, kita tinggal gimana? Kita nggak perlu input kayak gini lagi, karena inputnya udah dari program nanti. Kita tinggal masukin ke dalam variabel aja udah. Tuh. Variabel kita buat variabel baru lagi, misal nama user gitu ya. Nama user. Nah, kita ambil di sini nih. Nanti namanya yang nanti masuk parameternya yang kita isi nanti, kita masukin ke dalam nama user. Terus kita ambil lagi, kita buat variabel lagi di umur user. Tuh. Kita ambil di sini. Nah, tuh. Terus biar kita bisa nampilin nanti, kita harus kita harus ini. Nah, tambahin join. Lupa. Terus ini halo, selamat datang. Kita ke variabel nama user, karena namanya nanti di parameter akan ke dalam ke nama user, dan nama user kita gunakan di sini. Terus kita kasih jeda 1 detik, 2 detik deh. Kita katakan umurnya juga. Nah, kita kasih join dulu. Umur kamu adalah umur user. Nah, ini. Terus kita mau panggil fungsinya. Tadi kan kita kalau cuma buat fungsi terus kita jalanin, itu nggak bakal ada output apapun. Dan kita harus panggil fungsinya. Kita panggil, kita tarik sini aja ya ke bawah. Kita panggil lah. Tadi ini fungsi yang aku buat dengan parameter nama dan umur. Kita taruh sini. Maka kita harus mengisi dulu namanya itu siapa di sini, gitu. Misal namanya tadi Jonathan ya. Umurnya itu 17 tahun. Kalau kita jalanin, nah, halo, selamat datang Jonathan, umur kamu adalah 0. Kok 0? Nama dan umur user. Oh, ini belum di set ini. Umur user. Nah, kita ulangi. Halo, selamat datang Jonathan. Umur kamu adalah 17. Kita tambah ini dah. 17 apa ini, nggak tahu ya. 17 tahun harusnya. Tahun. Kita kasih spasi. Biar rapi. Juga. Oke, kita jalanin. Halo, selamat datang Jonathan. Umur kamu adalah 17 tahun. Nah, inilah yang tanpa parameter. Dan ini yang ada parameter, dan ini yang tanpa parameter. Jadi bedanya di situ ya, teman-teman. Ini contoh yang paling simpel gitu. Misal kita mau buat fungsi menghitung luas segitiga atau menghitung luas persegi panjang, itu bisa. Terus kita mau inputin panjang lebar, ya kayak gini intinya. Cuma nanti akan ditambahin operasi matematika mungkin. Kayak kita harus menghitung luas ya. Ya, itu dalam block programming. Oke, jadi kita sudah mengimplementasikan ke dalam block programming, dan sekarang kita akan mengimplementasikan ke dalam text programming dalam bahasa Python. Oke, jadi kita bakal membuat fungsi di sini. Kita akan membuat fungsi
luas persegi contohnya ya. Jadi kita yang pertama kita buat cara untuk membuat fungsi itu kita menuliskan def kita masukin nama fungsi. Nama fungsinya itu apa? Luas misal persegi ya, persegi, luas persegi. Oke, dan saya mau tanpa dengan parameter tuh. Terus kita jangan lupa kasih titik 2 di sini. Nah, kita enter. Nah, kalau misal kita nulisnya itu udah di agak menjorok ke kanan, itu berarti kita udah benar ya nulisnya ya. Terus selanjutnya kita masukkan sisinya. Kita mau menanyakan sisinya nanti di dalam user, pada user kita mau masukin sisinya, mau menanyakan sisinya. Jadi kita bisa masukin ke dalam variabel sisi. Udah ada contohnya ya. Sisi, terus kita karena yang dimasukin dalam variabel sisi ini adalah tipe data integer, maka kita harus tuliskan integer di sini. Integer input, masukkan sisi persegi 2. Itu contohnya nih ya. Nah, terus si luas dari persegi itu sendiri itu kan sisi kali sisi. Lalu kita cuma butuh satu variabel aja, sisi. Kecuali kalau kita mau buat luas persegi panjang, kita butuh sisi. Kita butuh panjang dan lebar. Tapi karena persegi kita cuma butuh sisi. Di mana luas sendiri itu rumusnya adalah sisi dikali dengan sisi. Nah, ini sisinya nanti itu dari inputan dari variabel sisi ini, dari user tuh. Nah, terus hasilnya nanti akan masuk ke dalam variabel luas kayak gini. Kita mau nampilin, tinggal kita di sini itu print. Jangan lupa karena hasilnya dalam bentuk integer dan di sini karena dalam satu tampil itu di sini udah ada tipe data string, maka kita harus ubah dulu tipe data integer ini ke dalam tipe data string gitu. Cara gimana kayak gini aja. Nah, ini kita bisa langsung tulis return ya atau hasil gitu. Setelah return maka akan keluar dari fungsi ini itu akan kembali ke track utama. Nah, terus kalau kita jalanin, nah, ya. Ini ada sisa program kita mau itu dulu. Nah. Oke, kita coba jalanin. Nah, maka kan nggak ada output karena kita belum memanggil fungsi ini. Kita belum memanggil fungsi untuk menghitung luas persegi. Gimana cara manggilnya? Ya tinggal tulis aja namanya, nama dari fungsi ini. Tulis luas persegi. Nah, itu. Kita coba jalanin lagi. Kan? Apa ini? Oh, ini bentar ya, ini ada masalah di sini. Ya, kita coba. Nah, ini tuh udah ada masukin sisi persegi. Misal saya mau masukin di sini itu 5. Nah, ini hasilnya. Maka luas persegi adalah 5. Tuh.
tambahin aja lagi deh, coba 5 cm. Nah ini oke, kasih sekarang lagi isinya 8 misal. Nah, luas persegi adalah 64 cm persegi harusnya. Nggak apa-apa lah, ini untuk membuat fungsi dalam text programming dengan tanpa parameter. Ini contohnya. Terus kalau pakai parameter itu gimana? Misal kita mau menghitung apa coba? Membuat fungsi kayak tadi aja deh, menyapa pengguna ya. Fungsi yang menyapa pengguna gitu ya. Terus kita kasih parameter. Di sini kita isi parameter. Yang pertama itu ada nama pengguna, terus nama aja, nama, terus umur. Jangan lupa titik 2. Oke. Terus kita mau masukin nama ini ke dalam variabel, atau sebenarnya bisa langsung kita print langsung bisa, tapi saya mau masukin dalam variabel dulu aja deh biar jelas aja. Kita masukin ke dalam variabel nama pengguna. Oke. Dan nanti isi dari parameter ini akan dimasukkan ke dalam variabel nama pengguna. Terus nama ini, terus umur pengguna, terus umur gitu. Terus kita mau print tuh, return langsung aja hasilnya, print halo, selamat datang kita mau masukin nambahin apa unik, tinggal kasih tambah aja dulu nama pengguna, kita panggil variabelnya, terus tambah lagi umur Anda adalah tambah lagi. Nah, karena ini umur nanti dalam bentuk tipe data integer, kita harus ubah ke string kayak tadi ya, str umur ini. Nah ini terus ini kan sama kayak tadi ya. Nah ini, terus kalau aku jalanin programnya ini yang tadi ya, coba. Nah ini, terus kalau aku jalanin programnya, nah malah nggak akan muncul apa-apa lagi karena kita belum manggil programnya gitu. Kita panggil programnya, panggil fungsinya, tulis nama fungsi, kita kasih parameternya. Misal namanya itu adalah Jonathan tadi, Jonathan dengan umur 19 tahun gitu. Terus kita run, coba lagi. Nah, halo selamat datang Jonathan, umur Anda adalah 19 tahun. Ini kurang rapi ya, coba kita rapi. Bentar deh. Selamat datang, umur Anda adalah
Kita coba lagi. Halo, selamat datang Jonathan. Umur Anda adalah 19 tahun. Kita tambahin tahun. Ya kayak gini ya. Misal kita mau buat dua-duanya jalan ya. Ini fungsi untuk menyapa pengguna. Terus yang ini itu fungsi untuk menghitung luas persegi. Sini dikasih batas ya, misal kita mau print kita mau kasih batas. Nah, dikasih jeda ya. Aduh, kasih jeda. Terus nanti ini kasih batas juga. Aduh. Ini kita kasih jeda. Sini kasih batas lagi. Nah, terus terus kita kasih batas lagi. Jangan lupa. Nah, sebelum jalan dua-duanya. Run. Nah, masukkan sisi persegi 9. Luas persegi adalah 81. Halo, selamat datang. Jonathan, umur Anda adalah 19 tahun. Itu, teman-teman. Itu buat fungsi dalam teks programming dalam bahasa pemrograman Python. Oke, teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membahas. Jadi ini ada sebuah project yang sudah saya buat. Jadi project ini itu untuk menghitung atau sebagai kalkulator, itulah intinya. Nah, jadi saya di sini akan menjelaskan satu persatu dari project yang sudah saya buat ini. Jadi di sini itu ada kita membuat beberapa fungsi, terus kita lakukan operasi. Jadi kita mulai dari awal ya. Jadi di sini itu ada sebuah fungsi yang saya buat, itu fungsi instruksi tampilan. Jadi di sini saya akan menampilkan kepada user buat memasukkan angka yang mau diinput dan yang mau diproses. Yang pertama itu saya akan menampilkan selamat datang di kalkulator, terus kita kasih jeda. Lalu di sini ada masukkan 2 nomor, kemudian pilih jenis operasi. Jadi kita disuruh untuk menginput 2 nomor, lalu kita milih operasi yang kita mau. Nah, terus di sini saya kasih pertanyaan, terus suruh input nomor 1 itu berapa. Terus nanti nomor 1 nanti jawabannya akan dimasukkan ke dalam variabel dengan nama nomor 1. Terus suruh input nomor 2 dan jawabannya akan dimasukkan ke variabel nomor 2. Lalu selanjutnya saya akan menanyakan
jenis operasi yang mau user inginkan. Nah, di sini ada tipe operasi. Yang pertama, kalau kita memilih nomor 1 itu untuk penjumlahan, nomor 2 untuk pengurangan, nomor 3 untuk perkalian, nomor 4 untuk pembagian. Nah, nanti jawabannya nanti akan dimasukkan ke dalam variabel operasi. Nah, di sini saya membuat sebuah kondisi ya, if else. Nah, if operasi atau jawaban tadi itu jawabannya itu 1, maka akan melakukan proses akan masuk ke dalam fungsi penjumlahan dan akan dilakukan proses penjumlahan. Di sini operasi penjumlahan. Di sini ada fungsi penjumlahan dengan parameter nomor 1, nomor 2 itu diambil dari sini variabel 1 dan variabel nomor 1 dan variabel nomor 2. Lalu di sini ada operasi penjumlahan nomor 1 ditambah nomor 2 dan hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Terus kalau aku milihnya itu kalau user milihnya itu nomor 1. Tapi kalau nomor 2 misalnya user itu pilih nomor 2 dengan tipe operasi pengurangan. Jadi saya di sini juga membuat fungsi pengurangan ada dengan parameter nomor 1, nomor 2 sama kayak yang di atas, cuma operasinya aja yang beda. Di sini operasinya itu nomor 1 dikurangi dengan nomor 2. Lalu hasilnya akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Jadi setelah milih tipe operasi akan masuk ke dalam fungsi. Terus setelah kita bagi hasil akan keluar di dalam fungsi dan keluar dengan output. Katakan hasilnya adalah hasil dari operasi tadi dalam fungsi. Dan seterusnya kita mau operasi nomor 3 perkalian, nomor 4 itu pembagian. Dan kalau si user itu milihnya di luar angka yang udah saya masukkan di sini, di luar angka 1, 2, 3, 4, maka di sini ada kalau bukan 4 else, maka akan mengatakan nomor operasi tidak ada dan program akan stop. Program akan berakhir. Jadi di sini if 1 penjumlahan, berarti kalau enggak 1 else itu operasinya 2, milih 2 itu pengurangan, dan else lagi 3 itu perkalian, dan kalau bukan 3 lagi 4 itu pembagian, dan mentok di 4 setelah 4 itu enggak ada, maka programnya akan berhenti. Dan kalau ada akan menghasilkan output tampilan hasilnya adalah berapa gitu misal. Dan kita mau coba jalankan programnya ya. Saya mau coba jalankan programnya. Kita langsung klik green flag di atas ini. Selamat datang di kalkulator. Masukkan dua nomor, kemudian pilih jenis operasi. Nomor 1 misal saya mau masukkan angka 8. Lalu nomor 2 saya masukkan angka 4 aja deh. Lalu tipe operasi saya pilih untuk nomor 4, pembagian. 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Jadi program itu lewat sini, terus ini else sampai operasi ke pembagian, lalu akan diproses dalam fungsi pembagian, lalu keluar dan outputnya akan ke sini. Say hasilnya adalah 2. Tuh. Jadi itu contoh penggunaan fungsi dalam sebuah block programming. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program tadi, dari project tadi, yaitu project membuat kalkulator ya, kalkulator sederhana. Jadi kita akan jelaskan, saya akan menjelaskan satu persatu dari semua alur ini, yaitu dimulai dari start, lalu kita akan cetak instruksi kalkulator. Terus kita akan turun, kita disuruh input nomor ke 1. Setelah itu akan dimasukkan ke dalam variabel di scratch tadi ya. Lalu turun lagi, kita masuk untuk menginput nomor 2
dan masukkan ke dalam variabel lagi, lalu turun dan tanyakan tipe operasi pada pengguna. Kalau dia pilih penjumlahan, jika ke bawah maka akan ke kanan. Jika iya maka akan ke kanan, akan menjumlahkan angka 1 dan 2. Dan kalau else tidak, akan turun, akan ke operasi pengurangan. Dan jika iya, akan mengurangi angka 1 dan angka 2. Dan kalau tidak lagi, else lagi, maka akan ke operasi perkalian. Dan akan mengalihkan angka 1 dan angka 2. Dan kalau else lagi, akan ke pembagian. Membagi angka 1 dan angka 2. Misal kalau tidak memilih di antara salah satu dari antara 4 operasi ini, maka akan ke bawah. Tipe operasi tidak ada. Jika tipe operasi tidak ada dan akan ke end atau program akan selesai. Tapi jika kalian memilih si user ini memilih di antara 4 operasi ini, maka akan ke kanan dan akan menghasilkan output hasil. Akan ke sini ke output hasil, akan ditampilkan hasilnya. Terus selanjutnya akan ke bagian end atau program akan berakhir. Jadi seperti itu ya simpelnya ini untuk flowchartnya ya. Seperti ini. Dan diimplementasikan ke dalam block programming dalam aplikasi Scratch itu seperti tadi ya teman-teman. Nah, tadi kan udah diimplementasikan ke dalam block programming. Sekarang kita akan implementasikan ke dalam text programming dalam bahasa pemrograman Python. Ini tadi yang membuat kalkulator sederhana. Jadi saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat aja ya. Kalau misal saya buat dari awal itu sangat memakan waktu, jadi saya akan menjelaskan saja di sini dari satu persatu. Jadi yang pertama kita membuat fungsi untuk instruksi menampilkan selamat datang di kalkulator sederhana dan masukkan 2 angka dan pilih operasi yang diinginkan. Di sini kita membuat fungsi untuk menampilkan ya, agar si user itu tahu itu program untuk apa gitu. Nah, setelah itu di sini ada print dengan nama fungsi itu print instruksi. Terus di sini ada print selamat datang di kalkulator sederhana. Terus ada print ini buat jeda. Ini buat print ini tuh buat jeda biar lebih rapi aja. Terus yang print ini tuh kita masukkan 2 angka yang pilih operasi yang diinginkan itu buat memberitahu kepada user. Nah, terus kita juga membuat fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Tentunya nanti akan ada di sini ya. Akan ada di sini. Kita mulai dari habis ini, kita kesini dulu aja. Nah, di sini itu ini buat rapi aja, ini buat rapi lah. Di sini kita manggil fungsi dari instruksi, print instruksi. Tadi kan ada ini kita buat fungsi print instruksi, kita panggil di sini. Maka akan menghasilkan output print dari 2 kalimat ini. Lalu di sini ada print ini buat jeda juga. Terus yang selanjutnya itu ada kita suruh input angka pertama dan angka kedua dan dimasukkan ke dalam tipe data, termasuk dalam tipe data float. Di sini bukan integer ya, kita pakai tipe data float. Kita masukin input angka 1, angka 2 dan dimasukkan ke dalam variabel angka 1 dan angka 2. Lalu di sini saya juga membuat variabel operasi. Di sini si user itu disuruh menginput untuk memilih tipe operasi, untuk menginput angka. Di sini itu ada pilihan. Kalau dia pilih nomor 1 maka akan menjalankan operasi penjumlahan. Jika nomor 2 akan menjalankan operasi pengurangan, 3 perkalian, 4 pembagian. Nah, dan di sini saya membuat kondisi if si user itu memilih operasi 1, maka akan menjalankan program fungsi penjumlahan.
sudah saya buat di sini. Jadi ada fungsi untuk penjumlahan dengan nama penjumlahan dengan parameter angka 1 dan angka 2. Angka 1 dan angka 2 itu berasal dari inputan tadi di sini. Di sini. Inputan tadi. Terus maka akan menjalankan operasi angka 1 ditambah angka 2. Return itu untuk hasil, ya. Hasilnya itu angka 1 ditambah angka 2. Ya. Setelah di sini maka hasilnya return tadi akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Lalu akan print hasilnya adalah string hasil, karena di sini itu harus satu tipe data ya, maka di sini harus hasilnya tadi kan angka ya. Dimana bertipe data float, kita harus jadikan string juga. Nah, kalau misal pilihnya bukan angka 1, berarti kita ke bawah lagi. Else if angka 2 di operasi pengurangan. Jadi saya juga udah membuat fungsi operasi pengurangan dengan parameter angka 1 angka 2 sama seperti tadi. Dari sini ambilnya. Lalu akan masuk ke dalam operasi pengurangan dan akan menghasilkan angka, menghasilkan output dan akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Terus kita print lagi, hasilnya adalah sama seperti tadi ya, str string terus hasil di sini. Kalau misal bukan 2, 3, kita di sini operasinya itu kita pilih 3, maka akan perkalian. Kan di sini kan ada fungsi perkalian juga, maka dengan parameter angka 1 dan angka 2 di sini akan dioperasikan perkalian dan menghasilkan output dimasukkan ke dalam hasil. Lalu print lagi. Kalau operasi 4 sama, di sini ada fungsi pembagian dengan parameter angka 1 angka 2 dari sini. Terus dioperasikan pembagian dan menghasilkan output dan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Lalu print lagi. Dan kalau di luar angka semua ini 1, 2, 3, 4 bukan salah satu dari keempat angka tersebut, maka akan melanjutkan ke else. Jika tidak, maka akan print operasi tidak valid. Itu. Tapi kalau pilih antara 4 angka ini, maka akan menghasilkan output hasil. Itu. Kalau kita jalankan programnya, akan seperti ini. Kita run. Masukkan angka, misalnya di sini ada, saya pilih 8. Terus angka kedua itu 2. Kita pilih operasi. Di sini pilih operasi 1 untuk penjumlahan, 2 pengurangan, 3 perkalian, 4 untuk pembagian. Saya pilih nomor 3 aja deh. Nah, hasilnya adalah 16.0. Kenapa titik 0? Karena tadi kan saya milih tipe datanya itu float ya. Jadi ada titik 0. Jadi nggak usah diulang ini titik itu sebagai koma ya. 16,0 sama aja dengan 16 ya intinya. Di sini ada garis-garisnya dibuat rapiin aja ya sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Kalau ke dalam text programming, diimplementasikan ke dalam text programming dalam bahasa Python. Ini cukup masih lumayan mudah ya. Ya, jadi segitu aja. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.